Pernahkah kita memperhatikan bahwa banyak orang yang benar-benar kaya justru terlihat sangat biasa? Mereka tidak selalu memakai pakaian bermerek, tidak memamerkan mobil mewah, bahkan seringkali kita tidak menyadari bahwa mereka adalah orang yang memiliki kekayaan luar biasa. Sementara di sisi lain, banyak orang yang belum mapan secara finansial justru berusaha keras untuk terlihat kaya. Fenomena ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah pola yang mencerminkan cara pandang terhadap uang dan makna hidup itu sendiri. Ada satu hal yang menarik untuk kita renungkan. Kenapa justru orang yang sudah punya semuanya malah memilih hidup sederhana? Bukankah mereka bisa saja membeli apapun yang mereka mau? Kenapa mereka tidak melakukannya? Jawabannya mungkin jauh lebih dalam dari yang kita kira. Kesederhanaan bukanlah tanda kekurangan, melainkan cerminan dari kecukupan. Orang kaya yang hidup sederhana bukan karena mereka tidak bisa hidup mewah, tetapi karena mereka tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kita hidup di zaman di mana penampilan seringkali dianggap lebih penting daripada substansi. Gaya hidup konsumtif terus didorong oleh media sosial dan iklan-iklan yang menampilkan kemewahan sebagai tolok ukur kesuksesan. Tapi di balik semua itu, ada kelompok orang yang justru memilih berjalan berlawanan arah. Mereka tidak mengikuti arus, tidak tergoda untuk memamerkan apa yang mereka punya. Mereka tahu bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada apa yang terlihat, tapi pada apa yang dimiliki secara nyata dan bijaksana. Inilah yang membuat kita perlu membuka mata dan mempelajari lebih dalam. Karena memahami alasan di balik kesederhanaan orang kaya bukan hanya membuka wawasan kita soal finansial, tetapi juga mengubah cara pandang kita terhadap hidup, terhadap kebahagiaan, dan terhadap apa yang benar-benar berarti. Bukan tentang seberapa besar rumah kita, tapi seberapa tenang hati kita di dalamnya. Bukan tentang merek mobil kita, tapi seberapa jauh hidup kita bisa melaju tanpa beban. Ketika seseorang sudah memiliki kekayaan dalam jumlah besar, kebutuhan dasar mereka sudah terpenuhi dengan sangat baik. Mereka tidak lagi membeli sesuatu karena butuh, melainkan karena ingin. Namun menariknya, banyak dari mereka justru tidak tergoda untuk membeli hal-hal yang hanya sekadar memenuhi keinginan sesaat. Karena bagi mereka, uang bukan lagi sarana untuk pamer, tetapi alat untuk mencapai kebebasan, ketenangan, dan kontrol penuh atas hidup mereka. Banyak miliarder dunia yang memilih hidup dengan cara sangat sederhana. Kita tentu pernah mendengar tentang Warren Buffett, salah satu investor terkaya di dunia, yang tetap tinggal di rumah lamanya yang dibeli puluhan tahun lalu. Padahal ia bisa saja membeli kastil, villa mewah di berbagai negara, atau bahkan pulau pribadi. Tapi ia tidak melakukannya. Karena bagi orang-orang seperti Buffett, rumah adalah tempat beristirahat, bukan tempat untuk menunjukkan status sosial. Hal yang sama juga bisa kita lihat dari banyak pengusaha sukses di Indonesia. Ada yang tetap naik motor ke kantor meski rekening mereka berisi miliaran rupiah. Ada yang tetap makan di warung sederhana, meski memiliki aset yang cukup untuk hidup mewah selama 3 generasi ke depan. Mereka tahu bahwa kenyamanan bukan berasal dari kemewahan, tapi dari kesadaran diri. Kesadaran bahwa mereka tidak perlu membuktikan apapun kepada dunia luar. Kesederhanaan dalam hidup orang kaya seringkali merupakan hasil dari proses panjang. Mereka telah melewati masa-masa sulit, jatuh bangun dalam membangun bisnis atau mengelola keuangan. Mereka tahu betapa sulitnya menghasilkan uang dan betapa mudahnya menghabiskannya. Maka ketika mereka akhirnya mencapai stabilitas finansial, mereka lebih memilih menggunakan uang itu secara bijak. Mereka tidak ingin mengulang kebodohan yang sering dilakukan banyak orang, menghabiskan uang demi citra palsu. Selain itu, orang kaya yang hidup sederhana biasanya memiliki pola pikir jangka panjang. Mereka tidak terjebak dalam keinginan jangka pendek. Mereka berpikir tentang warisan, tentang keberlanjutan, tentang bagaimana uang itu bisa digunakan untuk menciptakan dampak positif bagi orang lain. Mereka sadar bahwa kekayaan yang mereka miliki bisa jadi bukan hanya milik mereka semata, tetapi juga bisa menjadi berkah bagi banyak orang jika dikelola dengan baik. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya memilih untuk berinvestasi dalam hal-hal yang tidak terlihat. Pendidikan anak, kesehatan keluarga, properti yang menghasilkan, atau bahkan kegiatan amal. Semua itu adalah bentuk nyata dari pemanfaatan uang yang cerdas dan terarah. Mereka tidak menghabiskan uang untuk memuaskan ego, tetapi untuk membangun pondasi kehidupan yang kokoh, baik untuk diri mereka sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Kesederhanaan juga memberi mereka kontrol atas hidup.
Mereka tidak perlu khawatir dengan utang kartu kredit karena gaya hidup. Mereka tidak perlu pusing memikirkan cicilan mobil mewah atau perawatan barang-barang mahal yang sejatinya tidak mereka perlukan. Dengan hidup sederhana, mereka bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, seperti membangun bisnis, memperkuat hubungan keluarga, atau meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Seringkali kita melihat orang kaya sederhana justru tampil sangat tenang, tidak tergesa-gesa, tidak mudah panik. Karena mereka tidak mengejar penilaian orang lain. Mereka tidak butuh validasi dari media sosial. Mereka tidak harus membuktikan apapun. Mereka sudah merasa cukup. Dan rasa cukup itulah yang menjadi kunci kebahagiaan yang sesungguhnya. Sebaliknya, orang yang merasa harus selalu tampil kaya seringkali hidup dalam tekanan. Tekanan untuk selalu terlihat hebat. Tekanan untuk terus mempertahankan citra, bahkan jika harus berutang atau hidup di luar kemampuan. Dan hidup dalam tekanan seperti itu hanya menciptakan stres, kecemasan, dan kelelahan mental. Sementara orang kaya yang hidup sederhana justru hidup dengan lebih ringan, lebih damai, dan lebih bahagia. Hal lain yang menarik adalah, semakin tinggi tingkat pemahaman finansial seseorang, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk hidup hemat dan efisien. Mereka tahu bahwa uang tidak boleh dibiarkan mengatur hidup. Sebaliknya, merekalah yang harus mengatur uang. Itulah sebabnya banyak orang kaya justru sangat disiplin dalam membelanjakan uang. Mereka membuat anggaran, mencatat pengeluaran, dan berpikir dua kali sebelum membeli sesuatu yang tidak benar-benar dibutuhkan. Mereka juga memahami bahwa kekayaan sejati tidak hanya diukur dari berapa banyak yang dimiliki, tetapi juga dari seberapa bijak seseorang mengelola yang dimilikinya. Seringkali orang yang hidup sederhana memiliki aset yang jauh lebih besar daripada orang yang terlihat glamor. Karena pengeluaran mereka rendah, tabungan mereka tinggi. Karena tidak boros, investasi mereka berkembang. Karena tidak sibuk pamer, mereka bisa fokus membangun kekayaan secara konsisten. Kita pun bisa belajar dari pola pikir ini, bahwa hidup sederhana bukan berarti hidup miskin. Justru sebaliknya, hidup sederhana adalah pilihan sadar dari orang yang kaya secara mental dan finansial. Mereka memilih untuk tidak dikendalikan oleh dorongan pamer, tidak terpancing untuk ikut tren, dan tidak tergoda untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Kesederhanaan adalah kekuatan. Karena ketika kita tidak butuh banyak untuk merasa bahagia, kita akan lebih mudah bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, hidup pun terasa lebih ringan. Orang kaya yang hidup sederhana mengerti bahwa kebahagiaan tidak datang dari apa yang kita punya, tapi dari bagaimana kita memaknai yang kita punya. Tidak sedikit dari mereka yang bahkan merasa tidak nyaman ketika harus menonjol. Mereka tidak ingin menarik perhatian karena penampilan. Mereka lebih suka dikenal karena karya, karena pemikiran, karena kontribusi mereka kepada masyarakat. Dan itu jauh lebih bermakna daripada sekadar dilihat sebagai orang kaya yang suka pamer. Dalam banyak kasus, gaya hidup sederhana orang kaya juga menjadi strategi untuk menjaga privasi dan keamanan. Mereka tahu bahwa terlalu menonjol bisa mengundang risiko. Oleh karena itu, mereka memilih untuk tampil biasa saja, agar bisa menjalani hidup dengan tenang, tanpa gangguan, tanpa kekhawatiran akan menjadi target kejahatan atau pemerasan. Dan tentu saja, ada faktor lain yang juga sangat penting, nilai-nilai keluarga dan budaya. Banyak orang kaya yang sejak kecil dididik untuk tidak memuja materi. Mereka diajarkan untuk menghargai kerja keras, untuk tidak sombong, dan untuk tidak membuang-buang uang. Pendidikan nilai ini tertanam kuat, dan terbawa hingga mereka dewasa dan menjadi sukses. Sikap hidup sederhana itu juga sering menjadi warisan yang diturunkan ke generasi berikutnya. Anak-anak mereka tumbuh dengan pola pikir yang sehat tentang uang. Mereka tidak dimanjakan dengan kemewahan berlebihan. Mereka diajarkan untuk menghargai proses, menghormati orang lain, dan tidak merendahkan orang hanya karena status sosial. Itulah sebabnya, keluarga kaya yang hidup sederhana seringkali menjadi keluarga yang harmonis, kuat, dan dihormati. Orang-orang kaya yang memilih hidup sederhana sebenarnya sedang memberikan pesan penting kepada dunia. Bahwa menjadi kaya bukan berarti harus selalu memamerkan kekayaan. Bahwa memiliki lebih banyak tidak membuat seseorang lebih unggul. Justru, semakin banyak yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawab yang dipikul. Dan hidup sederhana membantu mereka menjaga keseimbangan antara memiliki dan mengendalikan. Di tengah dunia yang semakin materialistik,
Kesederhanaan menjadi bentuk perlawanan yang elegan. Ketika semua orang berlomba-lomba memperlihatkan pencapaian mereka secara visual, orang-orang kaya yang hidup sederhana justru mengambil langkah mundur. Mereka tidak ingin hidupnya dikendalikan oleh pandangan orang lain. Mereka ingin menjalani hidup yang otentik, sesuai dengan prinsip dan nilai yang mereka yakini. Hal ini pun berdampak pada bagaimana mereka mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh tren. Mereka tidak merasa perlu mengikuti gaya hidup selebritas atau tokoh publik lainnya. Mereka tahu bahwa tren selalu berubah, dan mengikuti tren hanya akan membuat seseorang lelah dan kehilangan arah. Sebaliknya, mereka lebih fokus pada hal-hal yang bersifat abadi, integritas, stabilitas, dan keberlanjutan. Banyak orang salah paham dan mengira bahwa hidup sederhana berarti hidup kekurangan. Padahal, justru sebaliknya. Hidup sederhana adalah pilihan yang menunjukkan kendali diri. Butuh kekuatan mental untuk menahan diri dari godaan membeli barang-barang mahal hanya demi status. Butuh kebijaksanaan untuk melihat nilai dari sesuatu bukan dari harganya, tetapi dari manfaat dan makna yang diberikannya. Sebagian orang kaya bahkan merasa malu jika mereka terlalu menonjol. Bukan karena mereka takut dihakimi, tetapi karena mereka menyadari bahwa kesuksesan mereka tidak semata-mata hasil usaha pribadi, melainkan juga karena kontribusi banyak pihak di belakang layar. Mereka tahu bahwa mereka bisa mencapai titik itu karena kerja sama tim, karena dukungan keluarga, karena keberuntungan yang berpihak di saat-saat tertentu. Maka, mereka memilih untuk tetap rendah hati. Kehidupan yang sederhana juga membuka ruang bagi refleksi diri. Ketika seseorang tidak sibuk mengejar simbol status, mereka memiliki lebih banyak waktu untuk merenung, berpikir, dan merancang masa depan dengan lebih jernih. Mereka bisa bertanya pada diri sendiri, apa tujuan saya hidup? Apa yang benar-benar penting bagi saya? Bagaimana saya ingin dikenang oleh dunia? Pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih bernilai daripada sekadar bertanya, apa yang bisa saya beli selanjutnya? Selain itu, hidup sederhana memberi ruang bagi kreativitas. Banyak pengusaha sukses yang mengaku bahwa ide-ide terbaik mereka lahir bukan di kantor yang mewah, tetapi di tempat-tempat yang sederhana dan tenang. Di tengah kesunyian, pikiran bisa bekerja lebih dalam. Tanpa gangguan dari kemewahan dan distraksi yang tidak perlu, otak bisa fokus mencari solusi, membuat inovasi, dan merancang strategi yang cerdas. Kita juga bisa melihat bahwa banyak orang kaya yang hidup sederhana justru memiliki kekuatan jaringan yang sangat besar. Mereka tidak sibuk mencari perhatian, tetapi perhatian datang dengan sendirinya karena kualitas pribadi mereka. Mereka dihormati bukan karena penampilan, tetapi karena karakter. Mereka dipercaya bukan karena mobil apa yang mereka kendarai, tetapi karena integritas yang mereka tunjukkan dalam setiap keputusan. Hidup sederhana juga membuat mereka lebih mudah berempati, karena mereka tidak menciptakan jarak sosial dengan orang lain. Mereka tetap membaur, tetap bersahabat, dan tetap bisa merasakan apa yang dirasakan orang kebanyakan. Mereka tahu bahwa kesuksesan tidak membuat mereka lebih tinggi dari orang lain, melainkan membuat mereka memiliki tanggung jawab moral untuk membantu yang belum seberuntung mereka. Tidak sedikit dari mereka yang secara diam-diam membantu banyak orang. Menyumbang untuk pendidikan, membiayai rumah sakit, membantu UMKM kecil untuk berkembang. Mereka tidak mempublikasikan apa yang mereka lakukan, karena bagi mereka, kebaikan tidak perlu diumumkan. Cukup dilakukan dengan tulus dan berdampak nyata. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki hati besar, bukan ego besar. Dalam dunia bisnis pun, banyak pemimpin perusahaan yang justru memilih tampil sederhana. Mereka tahu bahwa memimpin bukan berarti duduk paling tinggi, tetapi berjalan paling depan. Menjadi pemimpin bukan berarti dilayani, tetapi melayani. Dan kesederhanaan mereka menjadi teladan bagi para karyawan, mitra, dan seluruh ekosistem yang bekerja bersama mereka. Orang kaya yang hidup sederhana juga cenderung lebih tahan terhadap gejolak ekonomi. Ketika krisis datang, mereka tidak panik karena gaya hidup mereka memang tidak berlebihan. Mereka tidak bergantung pada hal-hal mewah yang mahal untuk menjalani hidup. Mereka tahu cara hidup minimalis namun efisien. Dan ini membuat mereka lebih tangguh dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian. Sebaliknya, orang yang terbiasa hidup dalam kemewahan semu bisa sangat terguncang ketika kehilangan pendapatan. Karena mereka sudah terbiasa hidup di atas kemampuan.
Mereka terjebak dalam lingkaran utang dan konsumsi yang tidak sehat. Ketika situasi memburuk, mereka tidak punya ruang untuk bernapas. Dan inilah yang seringkali membuat banyak orang jatuh saat badai ekonomi datang. Kesederhanaan bukan hanya soal gaya hidup, tapi juga soal filosofi hidup. Orang kaya yang memilih hidup sederhana biasanya memiliki prinsip yang sangat kuat tentang apa yang mereka perjuangkan dalam hidup. Mereka tidak ingin menjadi budak uang. Mereka ingin menjadi pengelola uang yang bijak. Dan kesederhanaan adalah jalan yang memungkinkan mereka menjaga prinsip itu tetap hidup. Mereka juga tahu bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini. Mereka berpikir tentang masa depan. Tentang bagaimana anak cucu mereka bisa hidup lebih baik. Dan untuk itu, mereka menanam, bukan menghabiskan. Mereka merancang strategi keuangan yang tahan lama. Mereka memilih berinvestasi dalam aset yang produktif, bukan barang konsumtif. Dan semua itu berakar dari pola pikir sederhana yang sangat kuat. Bahkan dalam kehidupan sosial mereka, kesederhanaan membuat hubungan menjadi lebih tulus. Teman-teman mereka menghargai mereka bukan karena kekayaan, tapi karena kepribadian. Keluarga pun lebih dekat, karena tidak ada jarak yang diciptakan oleh kesombongan. Mereka bisa menjadi diri sendiri dimanapun berada. Dan inilah yang membuat hidup mereka terasa lebih ringan dan lebih jujur. Kita mungkin pernah melihat orang-orang yang sangat kaya, tapi hidupnya penuh kecemasan. Takut kehilangan status, takut dikalahkan orang lain, takut asetnya diketahui publik. Tapi orang kaya yang hidup sederhana jarang memiliki ketakutan seperti itu. Karena mereka tidak pernah menaruh harga diri mereka pada barang. Mereka menaruh harga diri mereka pada nilai, pada etika, pada kehormatan. Inilah salah satu alasan mengapa hidup sederhana begitu kuat. Karena ia tidak terpengaruh oleh perubahan zaman. Ia tidak dikendalikan oleh tren atau mode. Ia bersumber dari dalam diri. Dan orang kaya yang memahami hal ini biasanya akan memilih jalur sederhana sebagai bentuk pernyataan, bahwa mereka tahu apa yang penting, dan tidak akan membiarkan hal-hal sepele mengganggu arah hidup mereka. Satu hal yang seringkali membuat orang kagum terhadap orang kaya yang hidup sederhana, adalah bagaimana mereka mampu menunjukkan bahwa kekayaan bukanlah tentang tampilan, melainkan tentang kendali. Mereka bisa membeli apapun, namun justru karena bisa, mereka tidak merasa perlu. Dalam hidup mereka, semakin besar kemampuan, semakin besar pula tanggung jawab untuk tidak berlebihan. Dalam banyak cerita inspiratif, kita sering mendengar tokoh-tokoh besar yang memulai dari nol. Mereka hidup dalam keterbatasan, terbiasa menabung, dan sangat selektif dalam membelanjakan uang. Ketika mereka akhirnya sukses, kebiasaan itu tidak serta-merta berubah. Justru kebiasaan sederhana itulah yang menjadi fondasi kuat yang menjaga mereka tetap bertahan, tetap konsisten, dan tetap rendah hati. Karena itu, jika kita melihat orang kaya yang masih makan di warung kaki lima, masih memakai sepatu lama, atau memilih kendaraan yang biasa-biasa saja, jangan buru-buru menilai mereka pelit atau tidak menikmati hidup. Justru mereka sedang menikmati hidup dengan cara yang paling sehat, tidak membebani diri, tidak hidup untuk pamer, dan tidak dikendalikan oleh citra. Mereka tahu bahwa memamerkan kekayaan justru bisa menjadi jebakan. Ketika seseorang terbiasa menampilkan kemewahan, maka mereka juga akan merasa harus terus mempertahankannya. Setiap kali tampil keluar, harus lebih mewah dari sebelumnya. Setiap kali beli sesuatu, harus lebih mahal dari yang sebelumnya. Siklus ini bukan hanya melelahkan, tapi juga berbahaya, karena bisa membuat seseorang kehilangan kendali atas prioritas keuangan. Berbeda dengan orang yang hidup sederhana. Karena mereka tidak membiasakan diri hidup dengan standar tinggi yang tidak perlu, maka mereka juga tidak merasakan tekanan untuk terus mengikuti ekspektasi orang lain. Mereka bisa dengan tenang berjalan ke minimarket tanpa harus mengenakan pakaian mahal. Mereka bisa dengan santai naik transportasi umum tanpa merasa malu. Karena mereka tidak meletakkan harga diri mereka pada simbol kekayaan, tapi pada nilai kehidupan yang mereka pegang. Orang kaya yang hidup sederhana juga cenderung tidak reaktif terhadap komentar orang. Mereka tidak peduli kalau ada yang menyangka mereka miskin, atau mengira mereka tidak mampu membeli sesuatu. Karena yang mereka cari bukan validasi, melainkan kualitas hidup. Mereka lebih senang dikelilingi oleh orang-orang tulus, bukan mereka yang datang hanya karena tertarik dengan kemewahan. Lebih dari itu, kesederhanaan membuka mata mereka terhadap kenyataan hidup. Mereka bisa melihat bahwa tidak semua orang seberuntung mereka.
Mereka tahu bahwa di luar sana masih banyak orang yang berjuang hanya untuk makan hari ini. Maka ketika mereka hidup sederhana, itu bukan hanya bentuk kontrol diri, tapi juga bentuk solidaritas. Mereka tidak ingin menciptakan kesenjangan yang semakin lebar, hanya karena gaya hidup yang tidak perlu. Seringkali kita menyaksikan betapa orang-orang kaya yang benar-benar bijak memilih untuk membaur. Mereka ikut kerja bakti di lingkungan, ikut arisan RT, ikut kegiatan sosial bersama warga. Mereka tidak membuat jarak. Mereka tidak menciptakan eksklusivitas. Karena mereka percaya bahwa kekayaan tidak boleh menjauhkan mereka dari realitas sosial. Justru sebaliknya, kekayaan harus bisa menjadi jembatan untuk berbuat lebih banyak bagi sesama. Hal inilah yang membuat hidup mereka terasa lebih bermakna. Karena mereka tahu bahwa uang hanyalah alat, bukan tujuan. Mereka tidak mengejar uang demi uang, tapi mereka membangun kekayaan demi menciptakan kehidupan yang lebih baik. Bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi masyarakat. Orang kaya yang sederhana juga memiliki waktu luang yang lebih berkualitas. Karena mereka tidak sibuk memelihara gaya hidup yang tinggi, mereka punya lebih banyak waktu untuk hal-hal yang mereka cintai. Mereka bisa menikmati waktu bersama anak-anak, bisa fokus membaca, berkebun, berolahraga, atau sekadar duduk santai menikmati kopi tanpa merasa dikejar-kejar oleh pencitraan. Hal ini sangat kontras dengan mereka yang hidup dalam kemewahan yang tidak realistis. Seringkali, orang yang memaksakan gaya hidup mewah harus terus bekerja keras hanya untuk mempertahankan tampilan. Mereka terjebak dalam siklus mencari uang demi membayar cicilan barang-barang yang bahkan tidak mereka butuhkan. Waktu mereka habis bukan untuk menikmati hidup, tapi untuk mengejar sesuatu yang tidak pernah cukup. Disinilah letak perbedaan mendasar antara kaya yang sebenarnya dan kaya yang tampak. Kaya yang sebenarnya adalah mereka yang memiliki kendali atas waktu, atas pilihan, atas cara hidup. Sedangkan kaya yang tampak hanyalah bayangan, ilusi yang dibuat untuk terlihat, namun rapuh di dalam. Orang kaya yang hidup sederhana telah melewati fase ingin terlihat, dan sekarang mereka fokus pada ingin merasa berarti. Dalam dunia keuangan, ada satu prinsip penting yang selalu dipegang oleh mereka yang benar-benar paham cara membangun kekayaan. Bukan seberapa besar pendapatanmu, tetapi seberapa besar yang bisa kamu simpan dan investasikan. Dan gaya hidup sederhana adalah alat yang paling efektif untuk memastikan bahwa uang yang masuk tidak langsung keluar hanya demi memuaskan ego. Orang kaya yang hidup sederhana tidak alergi terhadap pengeluaran, tapi mereka sangat selektif. Mereka tidak membeli barang karena iklan, tapi karena fungsi. Mereka tidak tergiur diskon, tapi fokus pada nilai jangka panjang. Mereka paham bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan harus membawa dampak, bukan hanya kepuasan sesaat. Karena itulah, mereka lebih suka membeli barang berkualitas yang tahan lama, meski tidak bermerek. Mereka lebih suka makan makanan sehat di rumah daripada makan mahal di restoran mewah. Mereka lebih suka berlibur ke tempat yang tenang dan memberi ketenangan batin, daripada liburan hanya untuk difoto dan dipamerkan. Semuanya karena mereka tahu apa yang penting, dan tidak membiarkan gaya hidup mengendalikan arah hidup. Dan tidak kalah penting, orang kaya yang hidup sederhana juga menumbuhkan budaya hemat dalam keluarganya. Mereka mendidik anak-anak untuk tidak manja, tidak boros, dan tidak mudah silau oleh kemewahan. Mereka tahu bahwa karakter lebih penting daripada fasilitas. Maka meski anak-anak mereka lahir dalam keluarga yang berkecukupan, mereka tetap diajarkan nilai kerja keras, tanggung jawab, dan empati. Ini penting, karena banyak orang kaya yang akhirnya kehilangan segalanya bukan karena kekurangan uang, tapi karena anak-anak mereka tumbuh dalam kemewahan yang tidak dikontrol. Gaya hidup boros, mental merasa berhak atas segalanya, dan kebiasaan pamer adalah jalan pintas menuju kehancuran finansial. Tapi keluarga kaya yang hidup sederhana cenderung lebih tahan lama, karena nilai yang ditanamkan jauh lebih kuat dari sekadar materi. Kesederhanaan juga membawa ketenangan dalam hubungan antar manusia. Dalam lingkungan kerja, misalnya, pemimpin yang hidup sederhana biasanya lebih dihormati. Mereka tidak menciptakan batasan yang membuat karyawan merasa rendah. Mereka menunjukkan bahwa keberhasilan bisa diraih tanpa harus berubah menjadi arogan. Dan sikap ini membuat tim merasa lebih dekat, lebih loyal, dan lebih termotivasi. Sementara dalam pergaulan sosial, kesederhanaan menciptakan relasi yang lebih tulus. Tidak ada kecanggungan, tidak ada rasa cemburu, tidak ada kompetisi pamer. Semua bisa berjalan dengan lebih sehat,
Karena interaksi dibangun atas dasar nilai, bukan atas dasar citra. Bila kita lihat lebih dalam, orang kaya yang hidup sederhana juga memiliki satu hal yang sangat mahal, kebebasan. Bukan hanya kebebasan secara finansial, tetapi juga kebebasan untuk memilih bagaimana mereka ingin menjalani hidup. Mereka tidak terikat pada tuntutan harus selalu tampil mewah. Mereka tidak dikendalikan oleh opini orang. Dan yang paling penting, mereka bebas dari rasa takut akan penilaian sosial. Kebebasan ini adalah buah dari rasa cukup. Ketika seseorang merasa cukup, maka hidup menjadi lebih damai. Ia tidak lagi merasa perlu berlari mengejar hal-hal yang tidak penting. Ia tidak iri melihat orang lain membeli barang baru, tidak gelisah saat tetangga memamerkan pencapaian. Karena ia tahu bahwa nilai hidupnya tidak tergantung pada benda, melainkan pada kedamaian batin yang ia miliki. Orang-orang seperti ini sangat sadar bahwa kekayaan sejati bukan hanya soal materi, tetapi juga soal waktu dan pikiran yang tenang. Mereka tidak sibuk memikirkan cicilan kartu kredit, tidak pusing mengatur jadwal untuk mempertahankan gaya hidup mewah. Justru karena kesederhanaan itulah, mereka bisa menggunakan waktu mereka untuk hal-hal yang lebih bermakna, belajar, berbagi, berkarya, dan mempererat hubungan dengan orang-orang tercinta. Mereka juga cenderung lebih fokus dalam bekerja, karena mereka tidak terdistraksi oleh keinginan-keinginan konsumtif. Mereka bekerja bukan untuk membeli tas mahal, bukan untuk mengejar jam tangan mewah, tapi untuk membangun sesuatu yang lebih besar. Entah itu perusahaan, proyek sosial, investasi masa depan, atau sekadar memperluas dampak baik di komunitas mereka. Dan tentu saja, mereka pun menikmati hasil kerja keras mereka. Hanya saja, bentuk kenikmatan itu tidak selalu harus tampak mewah. Kadang-kadang, kebahagiaan terbesar justru datang dari hal-hal sederhana. Duduk santai di teras rumah sambil membaca buku. Berjalan pagi tanpa gangguan. Makan malam bersama keluarga tanpa tergesa. Semua itu adalah kemewahan yang tidak bisa dibeli oleh uang, tetapi hanya bisa dirasakan oleh mereka yang menjalani hidup dengan kesadaran penuh. Kesederhanaan juga memberi ruang untuk memperkuat spiritualitas. Karena ketika seseorang tidak terlalu sibuk mengejar materi, maka ia punya waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia lebih peka terhadap makna hidup. Ia lebih sadar bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah titipan. Maka ia tidak merasa memiliki, tapi merasa diberi amanah. Dan ketika seseorang menyadari bahwa dirinya hanya penjaga, bukan pemilik, maka ia akan menjalani hidup dengan lebih rendah hati dan bersyukur. Banyak orang kaya yang hidup sederhana memiliki pandangan ini. Mereka sadar bahwa kekayaan bisa hilang kapan saja. Mereka tidak menggantungkan kebahagiaan pada materi. Karena itu, ketika mengalami kehilangan pun, mereka tetap kuat. Mereka tahu bagaimana cara hidup sederhana, karena memang itulah yang mereka jalani sejak lama. Mereka tidak kaget, tidak panik, karena mereka tidak sedang mempertahankan citra, tapi sedang menjaga kehidupan yang benar-benar nyata. Selain itu, hidup sederhana juga membuat seseorang lebih tangguh secara mental. Karena mereka terbiasa menunda kesenangan. Mereka tidak tergesa-gesa membeli sesuatu hanya karena sedang tren. Mereka berpikir panjang, mempertimbangkan manfaat, mengukur dampak, dan semua ini melatih otak untuk berpikir secara strategis, bukan emosional. Mereka tidak mudah goyah oleh tekanan lingkungan. Orang-orang kaya yang hidup sederhana juga lebih mudah membangun hubungan bisnis yang sehat, karena mereka tidak membawa aura sombong atau eksklusif. Mereka mendengarkan lebih banyak, berbicara seperlunya, dan menghargai setiap orang yang mereka temui. Mereka tidak pilih-pilih dalam bersikap. Mereka tahu bahwa setiap orang punya potensi, dan kerjasama bisa lahir dari tempat yang paling tidak terduga. Dalam investasi pun, orang kaya yang sederhana biasanya lebih cermat. Mereka tidak mudah terbawa emosi, tidak gampang tergiur oleh iming-iming hasil cepat. Mereka sabar. Mereka memilih menanam di tempat yang aman, meskipun tumbuhnya lambat. Karena bagi mereka, kekayaan sejati adalah yang bisa bertahan lama, bukan yang cepat datang lalu cepat hilang. Mereka juga memahami bahwa kekayaan bukanlah untuk dinikmati sendiri. Maka banyak dari mereka yang diam-diam membangun yayasan, membiayai beasiswa, membangun masjid, atau menyumbangkan sebagian keuntungan perusahaan untuk kegiatan sosial. Mereka tidak menyebutkan namanya, tidak meminta dipublikasikan.
Karena bagi mereka, memberi adalah kewajiban, bukan promosi. Dan yang paling menarik, kesederhanaan mereka justru membawa mereka pada kehidupan sosial yang lebih kaya. Karena orang-orang yang tulus akan mendekat. Mereka tidak dikelilingi oleh penjilat, melainkan oleh sahabat. Mereka tidak hidup dalam kebohongan sosial, tapi dalam kejujuran yang saling mendukung. Ini adalah kemewahan yang tidak bisa dibeli, hanya bisa diperoleh melalui karakter yang kuat dan hati yang bersih. Kesederhanaan juga membuat mereka lebih fleksibel dalam menjalani hidup. Mereka tidak terjebak pada rutinitas yang rumit. Mereka bisa pindah tempat tinggal kapan saja tanpa merasa kehilangan gengsi. Mereka bisa beradaptasi dengan cepat di berbagai lingkungan. Karena bagi mereka, hidup bukan tentang lokasi, tapi tentang kualitas interaksi dan kenyamanan batin. Mereka pun lebih mudah bersyukur. Karena standar kebahagiaan mereka rendah. Bukan dalam arti pesimis, tetapi dalam arti realistis. Mereka tidak butuh terlalu banyak untuk merasa cukup. Dan rasa cukup inilah yang membuat mereka terus bersyukur. Dan pada akhirnya, semakin diberi oleh kehidupan. Seringkali kita melihat bahwa orang-orang seperti ini memiliki wajah yang tenang, tidak terburu-buru, dan tidak gelisah. Karena mereka telah melewati banyak hal. Mereka sudah merasakan jatuh bangun, pahit manis, dan tahu bahwa kehidupan tidak bisa diukur hanya dari harta benda. Mereka menikmati proses. Mereka percaya pada waktu. Dan mereka tahu bahwa tidak semua yang bersinar itu emas. Itulah sebabnya, banyak orang yang tidak mengenali mereka sebagai orang kaya. Karena dari luar, mereka terlihat biasa saja. Tapi jika kita lihat lebih dekat, kita akan menyadari bahwa mereka memiliki sesuatu yang luar biasa, ketenangan, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk menciptakan hidup yang berarti. Seringkali orang bertanya-tanya, apa rahasia orang-orang kaya yang memilih hidup sederhana? Mengapa mereka bisa terlihat begitu tenang, begitu stabil, seolah tidak terpengaruh oleh hiruk-pikuk dunia? Jawabannya sederhana, namun dalam, mereka mengenal diri mereka sendiri. Mereka tahu apa yang mereka butuhkan, dan yang lebih penting lagi, mereka tahu apa yang tidak mereka butuhkan. Mereka tidak membeli sesuatu hanya karena orang lain membelinya. Mereka tidak ikut-ikutan tren hanya karena takut tertinggal. Mereka tidak merasa perlu menunjukkan kekayaan karena mereka telah memahami bahwa nilai diri mereka tidak ditentukan oleh berapa banyak barang yang mereka miliki, tetapi oleh siapa mereka sebagai manusia. Dan kesadaran seperti ini hanya bisa tumbuh dari proses hidup yang panjang dan refleksi yang dalam. Banyak dari mereka yang pernah berada dalam posisi sulit. Mereka pernah merasakan bagaimana rasanya kekurangan. Mereka pernah dihina, pernah diremehkan, pernah gagal. Pengalaman-pengalaman itu membentuk mental mereka. Mereka belajar bahwa apapun yang mereka miliki sekarang adalah hasil kerja keras dan perjuangan. Maka ketika mereka akhirnya berhasil, mereka tidak menjadikannya alasan untuk sombong, tapi justru menjadi lebih rendah hati. Karena mereka tahu, semua ini bisa hilang kapan saja. Bencana bisa datang. Krisis bisa menimpa. Kehidupan bisa berubah dalam sekejap. Dan jika itu terjadi, mereka akan siap. Karena mereka sudah terbiasa hidup sederhana. Mereka tidak bergantung pada kemewahan. Tidak tergantung pada pengakuan orang. Mereka bisa kembali ke titik nol tanpa kehilangan jati diri. Itulah mengapa orang-orang seperti ini sangat kuat secara mental. Mereka tahan banting, tidak mudah stres, tidak mudah panik, karena gaya hidup mereka tidak membebani mereka. Mereka hidup sesuai kemampuan, bahkan seringkali di bawah kemampuan mereka, karena mereka lebih suka menyisihkan untuk masa depan, untuk investasi, untuk dana darurat, dan untuk memberi kepada yang membutuhkan. Mereka tidak merasa miskin hanya karena tidak memakai barang mewah. Karena mereka tahu, nilai seseorang tidak bisa diukur dari merek baju atau harga mobil. Nilai seseorang dilihat dari bagaimana dia bersikap, dari apa yang dia perjuangkan, dari bagaimana dia memperlakukan orang lain. Dan kesederhanaan bukan hanya terlihat dari cara mereka berpakaian atau tempat mereka tinggal, tapi juga dari cara mereka berbicara. Mereka tidak suka menyombongkan diri, tidak suka membesar-besarkan cerita. Mereka lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Lebih suka memberi ruang untuk orang lain bersinar, daripada berusaha menjadi pusat perhatian. Kita bisa melihat betapa mereka tidak mudah tersinggung.
tidak mudah merasa terancam. Karena ego mereka tidak rapuh. Mereka tidak merasa harus selalu menang. Tidak merasa harus selalu dihormati. Karena mereka tahu bahwa penghormatan sejati tidak datang dari memaksa, tapi dari sikap dan keteladanan. Orang kaya yang hidup sederhana juga lebih terbuka dalam menerima masukan. Mereka tidak alergi terhadap kritik. Mereka tidak merasa paling benar. Karena mereka tahu bahwa setiap orang punya sudut pandang, dan tidak ada satupun orang yang tahu segalanya. Inilah yang membuat mereka terus berkembang. Karena mereka tidak berhenti belajar, tidak berhenti bertanya, tidak berhenti mengevaluasi diri. Bahkan dalam mengelola keuangan, mereka sangat disiplin. Mereka punya catatan, punya anggaran, punya target. Mereka tahu kemana uang mereka pergi. Mereka tidak asal belanja, tidak sembarang ambil keputusan. Karena mereka tahu bahwa uang adalah alat. Dan seperti semua alat, uang harus dikelola, bukan dibiarkan mengendalikan. Mereka juga sangat selektif dalam memilih teman. Bukan berarti mereka sombong. Tapi mereka tidak ingin hidup mereka dikelilingi oleh orang-orang yang hanya datang karena uang. Mereka mencari pertemanan yang tulus, yang saling mendukung, yang saling membangun. Karena mereka tahu, kualitas pergaulan akan sangat mempengaruhi arah hidup seseorang. Dalam keluarga pun, mereka menciptakan atmosfer yang sehat. Tidak penuh tekanan, tidak penuh tuntutan, tapi penuh cinta, disiplin, dan nilai-nilai kehidupan. Anak-anak mereka tumbuh dengan rasa tanggung jawab, bukan rasa berhak. Mereka diajarkan untuk berusaha, bukan dimanja. Diajarkan untuk menghormati, bukan merasa lebih tinggi. Kesederhanaan menjadi semacam pelindung dari banyak masalah. Karena mereka tidak pernah hidup melebihi kemampuan, maka mereka tidak pernah khawatir jatuh karena gaya hidup. Mereka tidak pernah takut orang lain tahu penghasilan mereka. Tidak takut dilabeli biasa-biasa saja. Karena memang itulah kenyataannya. Mereka tidak sedang memainkan peran. Mereka sedang menjadi diri sendiri. Dan dalam dunia seperti sekarang ini, menjadi diri sendiri adalah keberanian yang luar biasa. Karena begitu banyak orang hidup dalam tekanan untuk tampil, untuk pamer, untuk menutupi kekurangan. Tapi orang kaya yang sederhana justru membalikan semua itu. Mereka menunjukkan bahwa yang kuat bukan yang paling menonjol, tapi yang paling tenang. Seringkali, mereka bahkan menjadi inspirasi diam-diam. Tanpa banyak bicara, tanpa banyak tampil, mereka diam-diam menjadi panutan. Karena orang-orang melihat konsistensi mereka. Melihat ketulusan mereka, melihat bagaimana mereka menjalani hidup dengan sederhana namun penuh makna. Dan mungkin, itulah alasan terbesar mengapa orang-orang kaya yang bijak lebih memilih hidup sederhana. Karena mereka tidak ingin kehilangan makna. Mereka tidak ingin terjebak dalam kesibukan yang kosong. Mereka ingin hidup yang utuh, hidup yang punya arah, hidup yang memberi dampak, hidup yang membahagiakan bukan karena benda, tapi karena isi hati. Pada akhirnya, kita semua ingin memiliki hidup yang tenang, damai, dan membahagiakan. Kita bekerja keras, menabung, berusaha mencari peluang, semua demi mencapai kondisi yang lebih baik. Tapi ironisnya, banyak dari kita justru terjebak dalam perlombaan yang tidak berujung. Perlombaan untuk terlihat sukses. Perlombaan untuk dianggap kaya. Perlombaan untuk menunjukkan bahwa kita mampu. Meskipun seringkali, semua itu hanya ilusi yang menguras tenaga dan pikiran. Orang kaya yang hidup sederhana memberikan pelajaran berharga kepada kita. Bahwa kesuksesan sejati tidak perlu diumumkan. Kebahagiaan sejati tidak perlu dipamerkan. Dan kekayaan sejati tidak selalu terlihat dari apa yang dipakai atau dikendarai, tapi dari cara seseorang menjalani hidupnya dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan penuh rasa cukup. Kesederhanaan bukan tentang menolak kenyamanan. Bukan pula tentang hidup pas-pasan. Tapi tentang memilih apa yang benar-benar penting. Tentang memprioritaskan hal-hal yang bermakna. Tentang tidak membiarkan dunia luar menentukan siapa kita, apa yang kita beli, dan bagaimana kita harus hidup. Sederhana bukan berarti mundur. Justru itu adalah bukti kedewasaan. Bukti bahwa seseorang sudah selesai dengan egonya. Sudah selesai dengan pencitraan. Sudah tidak perlu lagi membuktikan diri kepada siapapun.
Karena yang terpenting adalah membuktikan kepada diri sendiri bahwa hidup ini bisa dijalani dengan penuh kesadaran, bukan penuh pamer. Orang kaya yang sederhana tidak pernah merasa dirugikan karena tidak ikut pamer. Mereka tidak merasa kehilangan apapun. Justru mereka merasa lebih bebas, lebih jujur, dan lebih berdaya. Mereka bisa berkata, "Tidak," tanpa merasa bersalah. Bisa berkata, "Cukup," tanpa merasa kurang. Dan bisa berkata, "Saya bahagia," tanpa harus membuktikannya lewat foto-foto di media sosial. Kita mungkin tidak bisa langsung menjadi kaya. Tapi kita bisa memilih untuk hidup dengan prinsip yang benar. Kita bisa belajar dari mereka yang telah berhasil, bukan hanya dalam mengumpulkan uang, tapi juga dalam mengelola hidup. Kita bisa meniru pola pikirnya, bukan hanya gaya hidupnya. Karena di balik hidup yang sederhana, ada jiwa yang besar. Ada pikiran yang matang. Ada ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Dan jika suatu saat nanti kita diberikan rezeki yang lebih, semoga kita pun bisa mengelolanya dengan bijak. Tidak tergoda untuk pamer. Tidak tergoda untuk hidup berlebihan. Tapi tetap berpegang pada nilai-nilai yang membuat kita kuat sejak awal. Kerja keras, kesadaran diri, rasa syukur, dan tanggung jawab sosial. Ingatlah, kekayaan yang paling berharga bukan yang ada di rekening bank, tetapi yang ada di dalam diri. Kebijaksanaan, kesabaran, integritas, dan ketulusan. Semua itu tidak akan pernah bisa dibeli, tapi bisa tumbuh dari kesederhanaan. Maka jika hari ini kita masih dalam proses membangun hidup, jangan malu untuk hidup biasa-biasa saja. Jangan merasa rendah karena belum punya banyak. Jangan merasa tertinggal hanya karena belum bisa tampil mewah. Karena bisa jadi, justru di balik kesederhanaan itu, sedang tumbuh fondasi kekuatan yang besar. Dan ketika saatnya tiba, ketika kita akhirnya mencapai keberhasilan dan kelimpahan, semoga kita tidak lupa bagaimana rasanya hidup sederhana. Semoga kita tidak lupa bahwa kita pernah cukup meskipun sedikit. Dan semoga kita tetap memilih untuk cukup, meskipun punya banyak. Karena dari semua pelajaran yang bisa kita ambil, mungkin inilah yang paling penting, bahwa orang yang benar-benar kaya adalah mereka yang bisa hidup tenang tanpa harus menunjukkan apa-apa. Dan jika itu bisa kita capai, maka kita telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih besar dari kekayaan, yaitu kebebasan sejati dalam hidup.